Sudah. Silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tapi ini putus sebentar Pak ya. Nanti pertanyaan Bapak saya catat. Oh iya Pak, oke. Silahkan. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, dengan novel di Balikpapan. Silakan Pak. Iya, pertanyaannya, saya punya harta. Harta saya ini sudah mencapai, kalau mencapai nisabnya emas itu belum cukup. Tapi kalau mau mencapai nisabnya perak itu sudah masuk. Itu gimana ya, Ustaz ya? Baik. Cukup Bapak? Mana? Cukup? Cukup itu aja, Pak. Ustaz. Nggih. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qadarullah tadi terputus sejenak. Kita kembali lanjutkan menjawab pertanyaan tentang wajibnya mengikuti BPJS ketenagakerjaan ketika mendaftar kerja. Sebagian ulama membolehkan BPJS seperti pendapat yang disampaikan oleh Al-Ustadz Dr. Irwandi Tarmizi hafizahullah, dan sebagian yang lain melarang BPJS, sehingga ada khilaf dalam masalah ini. Namun terlepas dari boleh dan tidaknya BPJS, andaikan Anda menganggap BPJS itu bermasalah, maka ini masuk dalam kategori seperti ini. Ada akad yang halal, akad yang mubah, kemudian dalam akad mubah itu ada klausul akad bermasalah. Para ulama mengatakan adanya akad bermasalah ini tidak menyebabkan akad yang mubah jadi bermasalah. Sehingga misalnya BPJS ini adalah mengandung goror. Kemudian Anda ikut atau daftar di sebuah instansi. Daftar ini hukumnya halal, mubah. Anda mubah untuk mencari pekerjaan. Namun kemudian di situ ada syarat harus ada gorornya. Nah, syarat goror ini kan sifatnya mengikuti. Dan goror yang sifatnya tabi, yang sifatnya mengikuti, itu tidak diperhitungkan karena dia bukan tujuan utama. Sebagai contoh, ketika orang beli tiket pesawat, kereta api, dan moda transportasi umum yang lainnya, di situ dipersyaratkan harus ada asuransi. Tapi asuransi itu sebagai tabi, dalam arti andai atau ketika orang itu naik pesawat dan beli tiket, sama sekali tujuannya bukan untuk mendapatkan premi asuransi, sama sekali bukan tujuannya agar dia bisa ikut asuransinya, tapi tujuannya adalah agar dia bisa berangkat ke tujuan sesuai dengan waktu yang dia inginkan. Maka insya Allah Anda tetap boleh bekerja di sana, sekalipun di situ ada persyaratan harus ikut BPJS ketenagakerjaan. Kemudian yang kedua, mengenai hukum umroh kemudian umroh lagi, boleh atau tidak? Jawabannya boleh. Tapi kalau pertanyaannya mana yang lebih afdol, sudah umroh lagi, ataukah biaya umroh itu diberikan kepada orang lain agar dia bisa umroh? Diberikan kepada orang lain yang belum pernah umroh agar dia bisa umroh. Wallahu alam, saya tidak tahu mana yang lebih afdol. Tapi secara umum, dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Allah ngasih kelebihan kepada siapa saja yang dia kehendaki. Karena itu jika ada orang yang dia berkemampuan untuk melakukan ibadah, maka sah saja dia ngulang ibadah itu lagi, sementara orang lain tidak mampu untuk melakukannya. Sama halnya seperti ini. Anda bayar zakat. Tahun depan Anda harus bayar lagi. Mana yang lebih afdal? Anda berikan harta Anda 1 nisab
kepada saudara Anda atau teman Anda yang dia tidak punya harta satu nisab, agar dia bisa bayar zakat. Ataukah Anda bayar sendiri, sehingga nanti Anda bayarkan tiap tahun, Anda bayarkan lagi tiap tahun. Ataukah untuk tahun ini saya tidak mau jadi muzaki, biar saya kasihkan saja kepada saudara saya, ini harta saya kasihkan ke kamu, dan nanti tolong kamu bayar zakatnya, karena harta ini sudah satu nisab. Tentu saja yang benar adalah yang pertama, Anda bayarkan lagi, dan tidak perlu diserahkan kepada saudara agar nanti dia yang menjadi muzaki lalu dia yang bayarkan zakatnya. Maka tidak masalah jika Anda sudah umroh, ngulang umroh lagi, meskipun tetangga Anda belum umroh, tapi kalau Anda kasihkan dana umroh itu kepada tetangga lalu dia berangkat, insya Allah Anda juga mendapatkan pahala umroh sebagaimana yang dia lakukan, karena Anda menjadi penyebab dia melakukan ibadah. Wallahu a'lam. Kemudian saat putus tadi ada pertanyaan melalui telepon dari Balikpapan. Beliau memiliki uang yang jika dikonversi ke emas belum nisab, tapi kalau dikonversi ke perak sudah nisab. Wajib zakat atau tidak? Ulama beda pendapat. Untuk nisab uang itu mengikuti emas atau perak. Sebagian ada yang mengatakan mengikuti emas, sebagian mengatakan mengikuti perak, dan pendapat yang lebih mendekati dalam hal ini adalah mengikuti emas. Tapi kalau Anda mau mengikuti pendapat Lajnah Daimah yang dia menjadikan nisabnya itu kepada objek yang paling murah, mana yang lebih murah antara emas dan perak? Jika yang lebih murah perak, maka ikuti perak. Nah, ketika diikutkan dengan perak, berarti Anda sudah nisab dan Anda wajib membayar zakat. Wallahu ta'ala alam. Baik, pertanyaan selanjutnya dari pemirsa Surabaya Mengaji. Saya Lulu dari Depok. Mau tanya Ustadz, nenek saya seorang janda anak 2. Kebetulan tinggal di rumah saya bersama keluarga ibu saya. Apa boleh nenek saya menerima zakat fitri dari beberapa keluarga saya dan tetangga sekitar? Dan apa boleh zakat fitri yang diterima nenek saya makan juga bersama dengan keluarga saya? Nenek janda anak 2, berarti termasuk ibunya juga anaknya ya. Jika nenek tidak mampu dan ikut tinggal bersama ibu Anda, yang ibu Anda adalah orang yang mampu, maka posisi nenek dinafkahi oleh ibu. Dan selanjutnya nenek tidak dihitung sebagai orang yang miskin yang berhak untuk mendapatkan zakat, karena nenek dalam hal ini adalah mengikuti ibu. Karena manusia itu ada yang dia posisinya sebagai tabi, sebagai pengikut. Wattabi'u tabi', kaidahnya yang namanya pengikut maka dia digabungkan dengan pokoknya. Namanya turunan itu digabungkan dengan pokok. Kita waktu kecil, anak usia 5 tahun, bahkan bayi, miskin semua itu. Kenapa? Mereka nggak bisa kerja. Ada 3 tahun, 5 tahun, 7 tahun, bahkan sampai 10 tahun, bahkan sebelum lulus SD, itu miskin semua. Bapaknya gajinya 50 juta per bulan. Anaknya 5, yang paling gede kelas 5 SD, adiknya kelas 4, kelas 3, sampai TK. Anaknya ini miskin semua, karena mereka belum bisa kerja. Tapi bapaknya gajinya 50 juta, tinggalnya di Klaten, artinya kebutuhannya murah. Terus gimana anak-anak ini boleh nggak menerima zakat? Tidak boleh. Demikian pula orang tua yang ikut bapak ini, neneknya, kemudian bapaknya, orang tuanya, dan seterusnya, mereka statusnya mengikuti bapak ini. Sehingga ketika bapak ini berkecukupan, maka posisi nenek atau orang tua yang tinggal bersamanya diikutkan dengan dia. Wallahu ta'ala alam. Baik, satu lagi dari pemirsa Paliko TV di Padang. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi.
apabila ada orang yang sebenarnya tidak begitu paham tentang agama, tapi di desa itu dianggap paham agama, dan di desa itu diminta untuk mengajari ngaji untuk anak-anak. Gimana Ustadz? Apa yang dilakukan dengan hal tersebut dan apa hukumnya bila tetap mengajari ngaji sesuai kemampuannya? Terima kasih Ustadz. Baik. Jika Anda memang punya kemampuan untuk mengajarkan Al-Quran, atau orang ini punya kemampuan mengajarkan Quran, maka dia wajib mengajarkan sesuai kemampuannya. Tapi untuk masalah yang lain, misalnya dia nggak paham fikih, dia nggak paham tentang masalah detail pembahasan tauhid, maka kalau dia diminta untuk menyampaikan itu, ya mungkin dia bisa pamit, mohon maaf saya belum bisa menyampaikan, tapi diarahkan. Nanti kita bisa ngundang Ustadz A atau Ustadz B untuk menyampaikan kajian masalah tauhid atau masalah fikih di sini, sehingga semuanya tetap tersampaikan, tapi tidak harus melalui dai ini. Namun ilmu yang mampu dia sampaikan harus dia sampaikan, karena kita punya kewajiban untuk menyampaikan ilmu yang kita ketahui, terutama ilmu yang wajib untuk kita ketahui dan diketahui oleh orang lain. Wallahu a'lam. Baik, satu pertanyaan yang terakhir melalui telepon. Silahkan, dengan siapa di mana? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Aldo di Depok. Dijauhkan dari televisi Bapak. Saya Ustaz. Halo. Silahkan. Ustaz gini, jadi kita di perusahaan ada semacam kelas tahsin gitu Ustaz. Ya. Kelas tahsin, jadi ada 5 kelas, mengundang guru tahsin, berarti ada 5 guru gitu Ustaz ya. Untuk kafalah atau honor dari gurunya ini sebagian besar atau sekitar 80% dari budget perusahaan, kemudian 20% dari infak dari para peserta tahsin. Satu kelas tahsin itu sekitar 10 orang Ustaz. Nah, ketika Ramadan ini kami yang masing-masing kelas ini ada inisiatif untuk mengumpulkan uang untuk memberikan semacam THR untuk untuk guru-guru kami itu Ustaz. Nah, mereka bukan karyawan perusahaan Pak ya? Gimana Ustaz? Mereka bukan karyawan perusahaan. Mereka itu gurunya Ustaz maksudnya. Iya. Gurunya dari luar. Kita undang dari luar Ustaz. Baik. Cukup Bapak? Kemudian apakah halal itu untuk guru tersebut kalau kita mengumpulkan uang terus diberikan ke mereka? Baik. Yang kedua Ustaz, itu larangan untuk bercampur suami istri itu apakah berlaku untuk 10 hari terakhir di bulan Ramadan untuk kondisi seperti sekarang ini Ustaz? Baik, cukup Bapak. Demikian Ustaz, jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada kelas tahsin dan gurunya adalah orang luar, dalam arti bukan karyawan perusahaan. Bolehkah para karyawan perusahaan mengumpulkan dana untuk disumbangkan kepada mereka? Jawabannya boleh, karena ini bukan termasuk sogok, sehingga ini sifatnya murni hadiah atau santunan. Kemudian yang kedua, mengenai larangan campur suami istri, itu hanya berlaku ketika orang sedang iktikaf. Allah Ta'ala berfirman, wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Janganlah kamu mencampuri istrimu ketika kamu sedang iktikaf di masjid. Jangan kumpul ketika sedang iktikaf di masjid. Ada 3 kalimat di situ ya. Jangan kumpul ketika sedang iktikaf di masjid. Berarti boleh nggak kumpul di masjid tidak dalam kondisi iktikaf? Nggak boleh. Orang campur ya, hubungan suami istri di masjid meskipun tidak dalam kondisi iktikaf nggak boleh. Bolehkah dia campur ketika sedang iktikaf meskipun tidak di masjid? Jawabannya juga nggak boleh. Andaikan iktikaf boleh tidak di masjid. Nah, untuk kasus ini kenapa Allah mengatakan jangan mengumpuli istrimu ketika kamu sedang iktikaf di masjid? Karena bagian dari larangan iktikaf adalah campur. Dalam arti begini, ini penjelasan Syekhul Islam. Ada orang sedang iktikaf di masjid, lalu dia punya hajat, buang air atau mau mandi. Di masjid nggak ada tempat mandi, nggak ada toilet, adanya tempat wudhu saja. Lalu orang ini pulang ke rumah dia ke toilet, malam hari misalnya. Boleh nggak ketika itu karena sudah sekalian mampir rumah, campur dulu terus balik ke masjid?
Jawabannya nggak boleh. Kata Syekhul Islam, di saat dia mau buang hajat lalu keluar masjid, itu tidak memutus iktikafnya. Tidak memutus iktikafnya. Sehingga ketika dia keluar kemudian buang hajat, dia masih dalam kondisi iktikaf. Dia masih dalam kondisi iktikaf. Nah, dalam posisi ini dia nggak boleh campur. Begitu selesai buang hajat, jangan kemudian istirahat, tapi langsung balik ke masjid. Itulah kenapa Allah katakan, wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Sehingga sedangkan keterangan masjid itu muta'alliqun bil iktikaf. Itu kaitannya dengan kegiatan iktikafnya, bukan campurnya. Karena ini jadi syarat bahwa iktikaf hanya bisa dilakukan di masjid. Kalau iktikaf dilakukan di selain masjid, jumhur ulama mengatakan tidak sah. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang bisa kita sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga menjadi kajian yang bermanfaat, dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, kita memohon kepada Allah semoga Allah Ta'ala memberikan kita kekuatan untuk bisa rajin beribadah sehingga bisa mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.